Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Pradila Putri, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Video ini saya akan melakukan presentasi bisnis terkait produk yang saya miliki, yaitu Hola Gyoza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru yang sudah memperkenankan Hola Gyoza untuk mempresentasikan produk dan juga bisnis yang akan kami mulai jalankan di bulan Juli nanti. Kenalkan, nama saya Isti Pradila Putri, founder dari Hola Gyoza. Hola Gyoza adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner di Kota Bandung. Bisnis ini akan dimulai pada bulan Juli 2023. Hola Gyoza, seperti namanya, merupakan bisnis yang menjual produk berupa gyoza, sejenis dumpling dengan isian ayam, udang, dan sayur yang merupakan salah satu jenis makanan Asia fusion dari makanan Cina, Korea, Jepang yang sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Latar belakang dari pemilihan produk gyoza ini yaitu karena saya melihat sebuah peluang di masyarakat yang juga merupakan masalah yang dapat saya temukan solusinya. Problem statement yang saya miliki adalah kurangnya produk gyoza dengan harga yang ekonomis tetapi memiliki rasa dan kualitas yang baik, rasa yang enak, dan dalam porsi yang pas, tidak terlalu sedikit dalam satu porsi. Biasanya kita membeli dimsum dengan harga 17.000 ataupun 18.000 dengan isi yang hanya sedikit, yaitu 4 pieces. Oleh karena itu, solusinya yaitu dengan Hola Gyoza, kami menjual gyoza dengan rasa dan kualitas yang baik, dibuat dengan bahan yang fresh. Dalam satu porsi terdapat 10 pieces gyoza ukuran sedang. Dijual dengan harga yang terjangkau, memiliki dua pilihan saus, yaitu saus asam manis dan saus wijen hitam chili flakes. Selain itu, Hola Gyoza juga bisa diorder secara langsung di tempat penjualan maupun online dengan menggunakan marketplace dan juga aplikasi layanan pengantaran. Hola Gyoza akan dijual secara ready to eat dan ready to cook. Saya melihat ini adalah solusi yang tepat. Hola Gyoza juga dilengkapi dengan kemasan kertas sehingga pasti terlihat berkelas, bersih, dan higienis seperti moto yang kami pertahankan. Terkait dengan gambaran produk, di awal operasional kami akan menjual dua jenis gyoza, yaitu gyoza ayam udang dan juga gyoza ayam kucai. Dilengkapi dengan dua saus yang berbeda, yaitu saus asam manis untuk pembeli yang menyukai saus merah seperti orang Indonesia pada umumnya, dan juga saus wijen chili flakes untuk masyarakat yang menyukai saus dimsum original dengan khasnya, yaitu chili flakes dengan aroma cabai panggang yang khas dan juga aroma minyak wijen. Untuk komponennya sendiri, untuk bahan baku ada ayam, udang, dan sawi putih untuk gyoza ayam udang, sedangkan gyoza ayam kucai yaitu ayam, kucai, dan sawi putih. Target pasar yang kami sasar adalah masyarakat di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya dengan usia 17-50 tahun, walaupun tidak terbatas pada range tersebut. Lalu untuk semua gender, lalu untuk profesinya yaitu pelajar, mahasiswa, pegawai maupun non-pegawai dengan gaji di bawah maupun di atas UMR. Secara psikologis, masyarakat yang kami targetkan sebagai pasar yaitu masyarakat yang menyukai jajanan street food, khususnya sejenis dimsum, masyarakat yang menyukai olahan daging ayam, udang, serta sayur, serta masyarakat yang menyukai makanan dengan tekstur garing di luar, lembut, dan juicy di dalam. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah faktor internal dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki adalah rasa yang enak dan merupakan tipe makanan yang disukai oleh banyak orang, harga yang terjangkau, lalu memiliki pilihan menu yang dapat dikembangkan ke depannya, dikembangkan dari sisi protein maupun dari sayurnya dan juga dari sausnya. Lalu selanjutnya yaitu tersedia dalam bentuk ready to eat maupun ready to cook, mudah dipesan dan juga dijual dengan porsi yang pas serta harga yang worth it. Lalu kelemahannya yaitu mungkin tidak akan cocok untuk semua kalangan karena nantinya di awal hanya akan dijual dengan dua saus yang cenderung pedas, sehingga mungkin tidak akan cocok untuk anak-anak atau orang-orang yang tidak menyukai rasa pedas kecuali jika dimakan tanpa saus. Tetapi ini menjadi sebuah peluang untuk melakukan inovasi lagi. Faktor eksternal yaitu peluangnya adalah saat ini banyak masyarakat yang menyukai makanan fusion dari makanan Korea, Cina, dan juga Jepang yang sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Mereka menyukai
jajanan dimsum termasuk gyoza ini. Lalu kami juga bisa memaksimalkan promosi dengan menggunakan media sosial, bergabung dengan layanan seperti Shopee Food, GoFood maupun GrabFood. Kita bisa memasarkan gyoza ini di tempat-tempat offline seperti Lengkong Night Market, di Patiukur Night Market, dan juga Car Free Day Dago. Untuk ancamannya sendiri yaitu harga bahan baku yang bisa naik kapan saja, pesaing yang sama-sama menjual gyoza, dan juga mindset bahwa memakan gyoza itu biasanya mahal. Nah, disinilah kami akan mengubah mindset tersebut, gyoza dengan porsi yang pas dan juga harga yang worth it. Selanjutnya yaitu terkait dengan biaya pokok penjualan. Saya membaginya menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Untuk biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya penolong untuk saus, dan juga seperti kemasan. Dan hasilnya adalah biaya variabel dari whole gyoza ini per satu porsi isinya 10 pieces adalah Rp11.525. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap di sini termasuk sewa tempat, biaya untuk listrik, air, dan juga kuota untuk sarana mengakses internet untuk pemasaran. Lalu selanjutnya juga ada depresiasi dari peralatan yang dipakai baik saat produksi maupun saat penjualan. Hasilnya adalah biaya tetap sebesar 936 per porsi gyoza. Jika dihitung minimal 45 porsi per hari dengan 25 hari kerja. Lalu selanjutnya untuk tenaga kerja, hasilnya adalah 667 per porsi. BPP ini ketika ditambahkan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja langsung, hasilnya adalah Rp13.128. Oleh karena itu, rencana harga jualnya kami markup sebesar 37%. Keuntungan yang didapat berada di kisaran Rp4.700 per porsi dengan harga jual sebesar Rp18.000 per porsi dengan isi 10 pieces gyoza sedang. Selain itu, saya juga telah menghitung proyeksi laporan laba rugi dari whole gyoza ini dengan perhitungan bahwa satu hari minimal kita menjual 45 porsi untuk 25 hari kerja, maka satu bulan laba bersih yang dihasilkan adalah Rp5.481.700. Setelah memperhitungkan aset-aset yang harus dimiliki, modal untuk aset dan juga modal untuk operasional, maka didapatkan bahwa modal untuk whole gyoza ini yaitu sebesar Rp15 juta. Saya memutuskan bahwa sebesar Rp12 juta akan berasal dari modal sendiri dan Rp3 juta saya harapkan berasal dari investasi. Oleh karena itu, kepada Bapak Eru saya menawarkan investasi di whole gyoza sebesar Rp3 juta. Angsuran dari Rp3 juta ini akan saya bayar di bulan kedua, ketiga, dan keempat whole gyoza beroperasi sebesar masing-masing Rp1 juta. Selain itu, keuntungan yang didapat yaitu bagi hasil yang saya tawarkan di sini yaitu sebesar 5% dari laba bersih yang saya sebutkan tadi, yaitu laba bersih dari minimal penjualan 45 porsi per hari dengan 25 hari kerja. Jadi sebulannya yaitu 5% dari Rp5.481.700, sehingga bagi hasil tersebut senilai Rp274.085 yang akan saya bayarkan selama 5 bulan dari mulai bulan kedua operasional sehingga bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terkait dengan bagi hasil ini, saya juga telah membuat proyeksi arus kas yang dapat dilihat di dalam proposal bisnis yang telah saya buat. Menurut return of investment yang saya hitung, yaitu arus masuk dari penjualan dikurangi investasi, lalu dibagi investasi dan dikali 100%, didapatkan return of investment yaitu 57,5%. Saya yakin dengan peluang yang ada, whole gyoza dapat berkembang ditambah dengan pemasaran dan penjualan yang tepat. Whole gyoza akan menjual gyoza ready to eat dan ready to cook, penjualan langsung di tempat seperti Lengkong Night Street Food, di Patiukur Night Street Food, Dago Car Free Day, juga penjualan online melalui Shopee, Tokopedia, maupun pesanan event borongan. Nah, untuk Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, kami akan menaikkan harga jual menjadi Rp21.000 karena di sana sistem yang digunakan yaitu bagi hasil dengan 20% keuntungan untuk Shopee
Food, GrabFood, dan GoFood. Saat ini tim dari Hola Gyoza ada 2 orang, yaitu saya sebagai pemilik sekaligus direktur operasional sekaligus untuk pemasaran juga. Saya masih terjun ke lapangan dan juga dibantu oleh 1 orang pekerja part-time, yaitu Samira Adin. Sekian presentasi mengenai Hola Gyoza yang direncanakan akan mulai berjalan bulan Juli nanti. Saya optimis Hola Gyoza mampu berjalan dengan baik dan berkembang, dapat memiliki lebih banyak karyawan serta dapat membuka cabang. Untuk media sosial kami sudah membuat akun. Di sini tertera nomor dari Hola Gyoza dan juga akun-akun dari Hola Gyoza. Sekian presentasi dari Hola Gyoza yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Silakan.